Ojo lali subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'd. Teman-teman, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidayah rahmatnya pada kita semuanya. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak di akhirat mendapatkan syafaat beliau. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Marilah kita lanjutkan pembahasan tentang najis yang ketiga, yaitu tentang najis mutawasithah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita baca Fatihah dulu kepada Rasulullah, pada para mu'allif kitab yang kita pelajari. Ila khadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ansari wa baitihi wal mu'allifil kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha wa masyayikhina ustadzina wa man intasabu ilaina nafa'allahu bi ulumid al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. An-najasatu utawi pira-pira najis. An-najasatu utawi pira-pira najis al-mutawassitu tukang tengah-tengah. Hiya yo najasatul mutawassithah. Hiya yo najasatul mutawassithah iku al-qoihu nanah. Iku al-qoihu nanah. Mungkin kalau ada kitab yang lafadznya kurang, lafadz wadamu, mungkin bisa ditambah lafadz wadamu. Wadamu lan getih. Wadamu lan getih. Wal qoi ulan utautan. Wal qoi ulan utautan. Wal muskiru lan perkara kang mendemi. Wal muskiru lan perkara kang mendemi. Al-ma'i'u kang cuwer. Al-ma'i'u kang cuwer. Wal maitatu lan batang. Wal maitatu lan batang. Bijami'i ajza'iha kelawan sekabehane pira-pira juse maitah. Bijami'i ajza'iha kelawan sekabehane pira-pira juse maitah. Illa maitatal adami angin batangi anak Adam. Illa maitatal adami angin batangi anak Adam. Wassamaki lan iwa. Wassamaki lan iwa. Wal jaroti lan walang. Wal jaroti lan walang. Sekarang kita membahas tentang najis mutawasithah, yaitu najis yang tengah-tengah. Najis mutawasithah itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama najis hukmiyah. Najis hukmiyah. Yang kedua adalah najis ainiyah. Apa yang dimaksud dengan najis hukmiyah? Najis hukmiyah yaitu najis yang mana benda, rasa, bau, warna itu sudah hilang, tidak bisa dilihat oleh panca indera. Itu namanya najis hukmiyah. Cara mensucikannya bagaimana? Cara mensucikannya yaitu mengalirkan air
pada bagian yang terkena najis. Misalkan begini, ada anak yang ngompol di lantai, terus kemudian sebelum dibasuh air kompor itu sudah kering, maka tidak terlihat oleh panca indera najisnya, maka itu disebut dengan najis hukmiyah. Walaupun sudah tidak ada, maka tetap dihukumi najis karena masih secara hukum masih ada najisnya. Caranya bagaimana menghilangkannya? Caranya ya dialirkan air, namanya najis hukmiyah. Misalkan selama najis itu belum dibasuh atau belum dialiri dengan air, maka tetap najis. Misalkan sampean menyentuh lantai tersebut dalam keadaan basah kaki Anda, maka kaki Anda terkena najis. Tapi kalau sama kering ya tidak najis, tapi tetap lantai itu namakan najis, tetap najis hukmiyah. Itu namanya najis hukmiyah secara hukum. Terus yang kedua adalah najis ainiyah, yaitu najis yang terlihat bendanya, baunya, rasanya. Itu namanya najis ainiyah, secara tampak terlihat oleh panca indera. Cara menghilangkannya bagaimana? Cara menghilangkannya ya yaitu dengan cara dihilangkan dulu, mungkin bentuknya, warnanya, rasanya dihilangkan, terus kemudian dialiri dengan air. Itu namanya najis ainiyah. Terus kemudian apa najis mutawasithah itu? Najis mutawasithah itu najis yang tengah-tengah. Di antaranya najis mutawasithah yaitu nanah. Nanah itu sesuatu yang berwarna putih yang keluar dari tubuh, biasanya habis bisulen atau udun kalau bahasa Jawa udun, biasanya kan ada warna putih-putih, itu dinamakan nanah. Maka ketika ada nanah terkena baju kita, maka ya baju kita terkena najisnya nanah. Kemudian darah apapun, darah manusia, darah hewan, darah semuanya hukum najis. Wal ulan utautan atau mutah, utautan, sesuatu yang keluar dari dalam perut melalui mulut, namanya mutah. Terus kemudian terkait dengan mutah atau sesuatu yang keluar dari dalam perut ke mulut, itu ada namanya air liur. Kalau orang Jawa itu namanya iler. Biasanya kita tidur, kemudian tanpa kita sadari dari mulut kita itu keluar air liur, itu namanya iler. Kalau air liur itu diyakini keluar dari dalam perut, maka hukumnya najis. Tapi kalau tidak yakin, kalau itu cuman netes tok, misalkan ada orang lewat cantik kemudian ngowoh ngiler netes, berarti itu bukan air liur yang bersifat najis karena tidak keluar dari dalam perut. Biasanya yang keluar dari dalam perut itu ya air liur ketika tidur. Kemudian bagaimana cara membedakan air liur itu najis ketika tidur dan tidak najis? Ini perlu diperhatikan. Maka ketika sampean tidur, kemudian ketika bangun ada air di bantal misalnya semacam itu, ternyata air liur tersebut berbau tidak enak, mungkin bacin, dapat dipastikan bahwa air liur itu berasal dari perut, atau ditemukan
air liur itu berwarna kuning, kuningan, nah itu yo dari dalam perut. Biasanya kalau di bantal itu ngecap, ketika tidur sudah kering itu ngecap gambar pulau, misalkan bentuknya bulat atau lonjong sebenarnya, itu namanya air liur yang dari dalam perut. Atau mungkin tidurnya itu terlalu pulas, kemudian rentan waktunya itu juga panjang, mungkin sampai 6 jam atau mungkin pokoknya lama tidurnya, maka biasanya itu air liur dari dalam perut. Ataupun cara membedakannya ketika posisi tidur, yang mana posisi tidur kepala itu lebih rendah daripada perutnya, ataupun mungkin sejajar. Kalau misalkan sampean tidur semacam itu dan keluar air, maka adalah pastikan bahwa air liur itu adalah air liur dari dalam perut, maka ya hukumnya najis. Dan kalau tidurnya duduk kemudian keluar tes itu air liur dari mulut saja, bukan dari dalam perut. Wal muskiru al-ma'un. Terus kemudian yang najis lagi adalah sesuatu yang memabukkan, yang bersifat cair, koyoto homer, whisky, mungkin arak, ciu, dan sebagainya lah, yang mana itu tujuannya untuk memabukkan. Kalau bersifat cair maka hukumnya najis. Tapi kalau sesuatu itu memabukkan, tidak berupa cairan, maka ya tetap suci. Misalkan ya kayak ekstasi, sabu dan sebagainya, itu hukumnya suci. Tapi kalau dicampur dengan air, misal ganja ditelesi, mungkin sudah diperas berubah menjadi cair, maka ya hukumnya najis. Wal maitatu lan batang dan bangkai, bijami ajzaiha, dengan kesemua dari jusnya, dari bangkai apapun itu najis, kecuali bangkainya anak Adam atau manusia, bangkainya ikan, dan bangkainya belalang, maka itu dihukumi suci. Bangkainya manusia itu dihukumi suci walaupun orang itu tidak Islam, non muslim atau musyrik misalnya dengan itu, maka ya tetap dihukumi suci. Ada bedanya antara non muslim sama muslim. Kalau ada yang mengatakan bahwa orang musyrik atau bangkainya itu najis, yang najis itu bukan keadaannya tapi akidahnya yang najis. Tidak, mungkin artinya semacam itu. Wal khoriju, kita lanjut tentang wal khoriju. Wal khoriju lan perkara kang metu. Wal khoriju lan perkara kang metu minas sabilaini, saking dalan loro, minas sabilaini, saking dalan loro. Dan perkara yang najis lagi adalah sesuatu yang keluar dari dua jalan, baik itu jalan depan namanya kubul, ataupun jalan belakang namanya dubur. Sesuatu yang keluar dari kedua jalan tersebut maka dihukumi najis, baik air kencing, mungkin namanya tinja dan sebagainya, itu hukumi najis, darah dan sebagainya yang keluar dari kedua jalan maka dihukumi najis. Mungkin ada lagi namanya madhi,
wadi itu hukumnya najis. Ilal maniya angin mani, ilal maniya angin mani, fa innahu mongkos dune mani, fa innahu mongkos dune mani iku tohirun suci. Sesuatu yang keluar dari dua jalan dihukum najis kecuali mani, baik maninya manusia maupun maninya hewan, kecuali maninya anjing sama anjing sama babi itu hukum najis. Sekarang kita membedakan antara mani, madhi, dan wadi. Itu bagaimana ciri-cirinya, terus kemudian hukumnya bagaimana. Sekarang banyak orang itu tidak mengerti, wah ini najis enggak, najis ini suci apa enggak, semacam itu. Sekarang kita bahas tentang mani. Apa itu mani? Ada yang tahu mani? Mani itu adalah cairan putih yang keluar dengan tersendat-sendat disertai syahwat serta menyebabkan badan menjadi loyo ketika keluar. Itu namanya mani. Kan ada sekarang sampean ikhtilam atau mimpi basah, ikhtilam mimpi perubahan badan semacam itu, misalnya keluar mani, setelah itu misalnya loyo, itu namanya mani. Hukumnya bagaimana? Hukumnya mani itu suci, tetapi wajib mandi besar. Itu namanya mani, itu hukumnya suci. Sedangkan madhi itu apa? Madhi adalah cairan putih lembut, licin, dan keluar pada permulaan ketika orang itu syahwat. Nah, itu namanya madhi. Madhi itu kalau istilahnya untuk laki-laki. Tapi kalau perempuan itu namanya gudah. Jadi ketika seorang itu syahwat terus kemudian ada cairan bening agak licin lah semacam itu, namanya madhi. Maka madhi itu hukumnya najis dan membatalkan wudhu dan perkara dan batal wudhunya ketika kita keluar. Misalkan kalian melihat lawan jenis kemudian bergejolak syahwat sampean, kemudian tahu-tahu di celana kita atau mungkin pokoknya di kain dekat kemaluan itu basah, maka dapat dipastikan bahwa itu yang keluar adalah madhi, dan madhi itu hukumnya najis. Perlu dibedakan antara madhi, mani, dan yang terakhir adalah wadi. Wadi, apa itu wadi? Wadi itu cairan putih keruh kental, keluarnya setelah melaksanakan kencing atau ketika mengangkat beban berat. Orang yang mungkin pekerjaannya itu angkat berat, biasanya ketika habis kencing itu keluar cairan keruh, mungkin putih kental, agak seperti mani tapi keruh, maka itu dihukumi wadi namanya. Wadi itu hukumnya najis dan membatalkan wudhu. Apakah itu mani atau madhi? Baik ini mani apa madhi? Bingung beda nih, pada telesi. Maka boleh memilih di antara iki mani atau madhi. Kalau mani, dia memilih mani, maka ya dia wajib untuk junub atau mandi besar. Tapi kalau dia yakin ini madhi, memilih madhi, maka hukumnya ya najis
dan batal wudhunya. Tapi kalau lebih afdole ya digabungkan, gabung, yaitu mandi junub terus kemudian membersihkan cairan yang madhi itu tadi. Wanita itu juga mengeluarkan mani, ciri-cirinya ya hampir sama dengan laki-laki. Di mani itu ya istilahnya ya sperma, kalau dalam bahasa biologi itu mungkin ya telur lah, ovum. Tapi kalau menurut Imam Ghazali, mani wanita itu hanya bercirikan keluar disertai syahwat, disertai dengan kenikmatan. Itu ciri-cirinya maninya perempuan. Tapi juga mengeluarkan madhi kalau dia itu keluarnya syahwat, awal permulaan syahwat. Wala banu hayyinan poane hayawan kang urip. Wala banu hayyin lan poane hayawan kang urip, layu kalu kang ora halal den pangan, layu kalu kang ora halal den pangan, apa lahmuhu daginge hayyun, apa lahmuhu daginge hayyun, ghairul adami kang saliyane anak Adam. Najis lagi adalah air susunya hewan yang tidak halal untuk dimakan. Ya misalkan gajah, kemudian punya hewan-hewan yang tidak halal dimakan. Ketika keluar air susu, kesampaian tadai, kalau ada gajah keluar susu kan banyak gajah itu, sama minum, zona najis, haram hukumnya. Tapi kalau hewan-hewan yang halal dimakan, misalkan sapi, kambing, kuda, onta, itu suci, susunya suci, boleh diminum. Dan susunya orang itu ya tidak najis, kecuali kalau keluarnya susu itu belum genap berusia 9 tahun, mungkin belum balik untuk wanita, maka itu najis hukumnya. Wal munfasilu utawi perkara kang pisah, wal munfasilu utawi perkara kang pisah, min hayawanin saking hayawan, min hayawanin saking hayawan, hayyin kang urip, iku kamaitatihi, iku kamaitatihi kaya badange hayawan, iku kamaitatihi kaya badange hayawan, illa sya'ral makuli angin rambute hayawan kang den pangan, illa sya'ral makuli angin rambute hayawan kang kena den pangan, wasufahu lan ulune makul, wasufahu lan ulune makul, warisyahu lan lare, warisyahu lan lare makul. Lar itu bulu unggas namanya lar, bulu unggas namanya lar. Warisyahu lan lare makul, sesuatu yang terpisah dari hewan yang masih hidup itu dihukumi bangkai. Misalkan begini, sama punya kambing jalan-jalan tertabrak oleh truk semacam itu, kemudian
kakinya itu putus, tapi hewannya itu masih hidup. Zaman potong, zaman masak tidak boleh, itu hukumnya seperti bangkai, kecuali rambutnya hayawan yang boleh dimakan. Rambut loh, bukan dagingnya, rambut, kemudian bulunya ataupun bulu unggasnya itu suci. Misalkan punya ayam ternyata brodol atau yang terpisah, bulunya itu jatuh ataupun brodol lah semacam itu dari hewan yang hidup, kan ayam itu boleh dimakan, maka ya tidak najis. Ataupun bulunya kambing terpisah kemudian sampai sentuh, tidak najis. Watadhurulan bisa suci, watadhurulan bisa suci apa an najasatu najis, watadhurulan bisa suci apa an najasatu najis al mutawassitatu kang tengah-tengah atau mutawassitoh al mutawassitatu kang tengah-tengah bihusli mahalliha kelawan basuh panggonane najasah, bihusli mahalliha kelawan basuh panggonane najasah. Kalau ghuslun itu membasuh, kalau huslun itu artinya mandi, cuman beda harokatnya depannya, di fathah sama domah. Kalau domah itu huslun mandi, kalau ghuslun itu artinya membasuh, mengalirkan air yang namanya ghuslun. Bil ma'i kelawan banyu, at-tahuri kang suci, at-tahuri kang suci. Hatta tazula sehingga hilang, hatta tazula sehingga hilang apa ainuha kahanane najasah, apa ainuhan kahanane najasah, wa ta'muha lan rasane najasah, wa ta'muha lan rasane najasah, wa launuha lan warnane najasah, wa launuha lan warnane najasah, wa rihuha lan ambune najasah, wa rihuha lan ambune najasah. Sedangkan cara mensucikan najis mutawassitoh yaitu dengan cara bihusli mahalliha, dengan membasuh pada tempat najisnya itu. Dengan apa ya? Dengan air yang suci, dengan air yang suci, sehingga bekasnya najis itu hilang, mungkin dari bentuknya hilang, mungkin dari rasanya itu sudah hilang, walau nuha dan warnanya itu hilang, baunya hilang, itu harus hilang semua, maka dikatakan sudah bersih, sudah suci. Wala yadurru lan orang bahayani, wala yadurruhu lan orang bahayani, maksudnya tidak berbahaya itu sudah dikatakan sebagai suci, sudah suci. Wala yadurru lan orang bahayani apa bako ulaune tetepe warna, apa bako ulaunin tetepe warna, aurihen utawa ambu, aurihen utawa ambu, asura kang angel, asura kang angel apa zawaluhu ilange reh.
sudah dikatakan suci apabila masih tetap warna ataupun bau ketika susah untuk menghilangkannya. Bahkan sampean ada najis dan sampean sudah berusaha untuk menghilangkan mungkin warna, bau dan sebagainya, tapi kok tetap angel, masih tertinggal warna terus kemudian baunya, maka sudah dikatakan nasi itu sudah suci. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama taghsilu, angin pestine basuh sapa sira, innama taghsilu, angin pestine basuh sapa sira, saubaka ing dodot sira, minal bauli saking uyuh, wal ghaiti lantai, wal madhi lan madhi, wal madhi lan madhi, wal qoi lan utah-utahan. Ini dari Rasulullah, ketika pakaianmu itu ada air kencing, kemudian tai, wal madhi dan madhi, ataupun ada utah-utahan, maka kamu basuh pakaian tersebut sehingga hilang sifat-sifatnya. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikianlah apa yang kami jelaskan, mungkin ada kurang lebihnya saya minta maaf. Kami akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali subscribe